terkait survei ini tadi. Iya. Terkait survei itu ada banyak keluhan dari orang tua ini dan rata-rata keluhannya itu sama dan ini hanya disampaikan dengan kalimat yang berbeda tapi intinya keluhannya itu sama. Nah ini akan saya sebutkan satu-satu. Ada tujuh keluhan utama dari orang tuanya. Yang pertama yaitu tidak memiliki banyak waktu untuk mengajari anak. Gini ya, kalau sebenarnya kan ketika kita tidak punya waktu untuk mengajari anak, itu pertanyaan saya itu apakah itu untuk kerja atau memang kita yang tidak mau ngajari anak. Kalau misalnya tidak mau ngajari anak, sama-sama jawabannya. Kalau misal kita kemudian sibuk karena karir atau tidak bisa mengajari anak, sebenarnya kan kita itu menukar waktu anak dengan pekerjaan kita, maka secara otomatis sebenarnya kita harus mengganti waktu anak itu dengan hal lain. Hal lain itu bisa kemudian mengundang guru ngaji atau guru les. Itu konsekuensinya. Jangan sampai dengan kita alasan sibuk kemudian kita nggak mengupayakan yang lain, maka kita dolim kepada anak nanti. Nah itu sekolah tidak cukup untuk kemudian memberikan kebutuhan pendidikan untuk anak, karena memang ada pendidikan yang tidak ada di sekolah tapi ada di keluarga. Nah itu ya, karena kayak teladan itu di sekolahan tidak semuanya diberikan karena waktu yang terbatas, murid yang banyak, itu jadi kendala juga. Sedangkan di rumah itu kan sebenarnya adalah waktunya efektif kemudian untuk mengajari anak ya tata krama, kesopanan, adat, terus tentang bagaimana kemudian merawat kasih sayang. Nah, itu di keluarga itu banyak sekali. Ya, karena di sekolah sendiri waktu pertemuan gurunya dengan gurunya sedikit, terus dari gurunya sendiri pun harus menyebar perhatiannya ke banyak siswa. Iya, itu yang menjadi peluang untuk efektifnya itu berkurang. Maka orang tua harus kerjasama, sekolah harus kerjasama dengan orang tua. Lah kalau orang tua tidak mendukung, berarti orang tua karena tadi alasan kerja atau karir yang lainnya itu, maka orang tua harus kemudian memberikan layanan yang sama, mungkin melalui orang yang berbeda dengan guru les tadi misalnya gitu kan. Nanti ketika di rumah seadanya orang tua itu minimal mengecek atau menanyakan itu kepada anak, karena memang orang tua kan nggak bisa membimbing anak kan tadi kan gitu kan itu. Nah ini keluhan yang kedua, selama pandemi anak tidak mau mengaji, susah untuk mengerjakan hafalan di rumah tanpa pendamping ustadz yang mengaku tahfidz. Ya gini ya, anak itu kan sebenarnya tidak punya belum punya keinginan untuk belajar, Belum ada awarenessnya. belum ada. Mereka itu pengen main aja. Yang pertama kita harus pahami itu. Lah, untuk kemudian mengarahkan anak agar kemudian mengikuti apa yang kita inginkan, yang pertama, yang metode paling efektif adalah membentuk lingkungan. Keluarga kayak gini misal di pondok itu kenapa anak semuanya ngaji? Karena lingkungannya ngaji. Semua. Satu anak tidak ngaji mesti malu, isin malu, yorak pena. Tapi kalau sama di rumah, kalau serumah itu ngaji, insya Allah anak pun akan ikut ngaji. Diawali dari kecil itu anak nanti ya, ketika ngaji dibawa anak orang iso ngaji nggak apa-apa, kemudian dibawa ngaji di samping itu
dudukan sampingnya atau enggak sambil di pangku. Keluarga ngaji semua kan, anak mau ikut ibu lagi ngaji, mau ikut bapak ngaji, kalau misal sama mbah lagi ngaji ya. Anak kan ketika itu semua keadaan seperti itu, terus kan anak-anak aku berarti itu ngaji ya, gitu. Jadi itu akan terbesit. Nah itu, jadi pertama lingkungan, terus yang kedua pertanyaan susah untuk mengajarkan hafalan di rumah tanpa pendamping. Nah, terus ini jenengan jangan dipaksa terlalu keras, karena itu nanti akan membuat anak memberontak. Karena apa? Posisi anak ketika dia tidak nyaman dan jenengan itu tekan, maka itu akan semakin memberikan emosi negatif kepada anak. Kalau kita punya harapan kepada anak, yang pertama upayanya adalah kita selalu kasih tahu kepada anak. Ya, kita kasih tahu harapan kita apa yang kita inginkan, dan itu harus betul-betul dari dalam diri jenengan. Nggak bisa kemudian hati jenengan mengatakan tidak, tapi bibir jenengan mengatakan pengen. Itu enggak energi yang tidak konsisten antara bibir dengan hati, itu nanti kebaca anak kayak gitu. Bapakku pengen ngomong A tapi kok koyo mukanya meraut mukanya enggak pas ya, nanti kebaca gitu. Itu kebaca sama anak kayak gitu. Jadi usahakan kalau jenengan pengen anak soleh, jenengan hatinya harus hadir di situ. Iya, hatinya tuh juga pengen anak saya jadi anak soleh, jadi harus hadir itu, jiwa itu. Kalau nggak hadir, maka nanti kelihatan di muka kalau jenengan sebenarnya pura-pura ingin karena mengingat orang lain bisa. Contoh hatinya hadir itu seperti apa misalnya? Orang yang hatinya hadir ketika menyuruh anak itu ada semacam ya muka wajahnya itu pasti ya dari bahasanya berbeda ya. Dia lebih padat bahasanya, dan seandainya dia ngomong kepada anak itu penuh dengan energi, bukan energi marah, tapi harapan itu muncul sekali. Jadi nggak cuma misalnya ngaji pergi jam berapa kok orang ngaji atau enggak ya sekedar nanya tapi singkat atau enggak sambil merintah ya, tapi tidak kemudian dengan hadirnya hati. Jadi kalau tanda hadirnya hati itu kan biasanya omongannya itu berbobot, memunculkan kemudian empati anak, itu tuh biasanya seperti itu. Berarti yang pertama tadi itu memang harus ada pesan yang disampaikan kepada anak terus menerus, di mana pesan itu isinya adalah harapan dari orang tua itu sendiri. Dan orang yang menghadirkan hati biasanya konsisten. Nah, berbeda dengan yang tidak. Biasanya kalau karena tidak di dalam hati ya kadang lupa kadang ya. Tapi kalau orang yang pengen itu pasti konsisten dan ngejar terus. Sampai berhasil, dan dia akan mengupayakan apapun jalannya. Itu orang yang menghadirkan. Dan anak pun nanti tahu bahwa orang tuanya itu memang benar-benar pengen bapakku pengen aku bisa ngaji. Iya, meskipun nanti mungkin anak karena tadi posisinya mau ya, pada posisi anak nggak mau, mungkin bisa stres. Ya, tidak langsung jadi, itu nggak langsung jadi. Mungkin nanti bisa ketika di SMA itu bisa jadi, atau enggak kuliah. Jadi gini, kita itu jangan menjadi orang yang pengen semuanya praktis, pengen instan tiba-tiba langsung terkabul, nggak bisa. Nah, gitu. Kalau kita nggak punya darah orang soleh, misalnya ya, kita nggak punya darah orang ustadz atau kiai, ya,
Ya kita harus tahu diri bahwa kita punya harapan kepada anak. Semoga ya kita cuma mengusahakan dan berdoa, semoga anak saya jadi anak yang soleh, ustaz, kiai. Seandainya tidak terkabul di anak saya, semoga di generasi setelahnya. Jadi jangan tergesa-gesa. Intinya kan tugas kita mendidik, mendoakan, mengarahkan, kita punya harapan kayak gitu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Seandainya kemudian hasilnya enggak maksimal, ya enggak berhasil, kita jangan kemudian mengatakan bahwa saya gagal mendidik anak. Jangan. Karena untuk membentuk anak yang soleh itu tidak 100% campur tangan kita. Jadi itu ada nanti campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seberapa dekat kita dengan Allah itu berpengaruh. Jadi kembali lagi ke orang tua gitu ya. Betul sekali. Berbeda dengan matematika misalnya. Kalau matematika kan masih bisa diusahakan. Jelas bisa ngambil target karena memang anaknya bisa di matematika. Itu bisa ditarget. Tapi kalau anak soleh ini standarnya apa sih? Kan gitu. Iya, nggak ada standarnya ya. Kalau misal matematika bab perkalian kamu bisa mengalihkan dengan cepat, sudah mampu. Mengalihkan dengan cepat itu kan dari atas rata-rata. Tapi kalau anak soleh ini apakah bisa jamin sampai meninggal anaknya soleh? Kan enggak. Itu. Seandainya anaknya hari ini tidak terlihat soleh, minimal ketika mendekati ajalnya dia menjadi orang yang soleh. Itu kan bagus. Dan banyak juga orang yang soleh, tapi akhir hayatnya tidak soleh, itu banyak. Nah, jadi nggak kekang itu. Jadi kita harus